sel sensoris simpatik dari akan ya dari di sini kembali di sini terangsang akan merangsang di sini motoris tapi ke pembuluh darah menjadi vasodilatasi, artinya di sini merangsang terjadinya prostaglandin, bradikinin dan serotonin. Nah, di sini membawa informasi ke pembuluh darah, bukan otot. Pembuluh darah di sekitar sendi lutut itu melebar, membuat vasodilatasi. Karena pada saat kronis nyeri tadi tidak mampu merangsang substansi, ini diaktifasi dengan anak. Pada saat tidak ada inflamasi tapi pembuluh darah vasodilatasi untuk mencukupi vaskularisasi di sekitar lutut sehingga meredak. Oke, maka awalnya dan efek ke distal ini, efek ke sana ke distal disebut dengan efek antidromik. Dilatasi. Sebagian nyeri tadi dibawa naik, ini tadi jalur nyeri naik ke talamus, terutama di nukleus trabeculomagnus, dan periaqueducta greater abu-abu trabeculomagnus, maka di sini akan merilis ini menarik turunnya endorfin. Jadi disebut dengan efek pro-mik. Waconen nih. Segmentasi pada efek prodromik dan antidromik. Antidromik membuat vasodilatasi vaskuler, prodromik merilis endorfin. Jelas. Nah, nanti kronis menggunakan segmentasi, tapi subakut menggunakan somatis akut lokal atau regional. Cara ini seperti itu. Kronis, jadi efeknya dengan kronis buat vasodilatasi. Loh kenapa? Kok vasodilatasi nggak menggunakan efek panas dan SBD? Kenapa? Kita bicara merangsang saraf untuk vasodilatasi. Pembuluh darah itu disaraf oleh saraf otonom. Itu simpatis untuk vasodilatasi. Parasimpatis untuk vasokonstriksi. Sehingga tidak bisa dirangsang, tidak bisa diperintah. Tapi kita tahu titik otonominya di mana. Otonominya pembuluh darah itu di saraf simpatis. Kalau saraf somatis saya bergerak motoris. Dipanasi, ayo tak panasi, vasodilatasi perintah nggak bisa. Kalau udah kronis stimulus panas membuat justru vasokonstriksi karena respons simpatiknya tidak teraktivasi. Makanya stimulus sarafnya, simpatisnya, pengendali vasodilatasi. Tapi kalau kondisi subakut masih bagus ada sebagainya, boleh dianti sedikit. Tapi jangan dengan SBD. Kenapa? Tambah parah. SBD dengan kontraplanar itu ya. Akan merusak enzim. Jadi nutrisi tulang rawan itu
berasal dari cairan sendi. Salah satu yang dipercaya dalam bentuk asam dulu yaitu asam hyaluronat. Asam hyaluronat akan dengan gerakan dengan suhu antara 32 sampai 30 derajat, 37 derajat dengan gerakan non breathing konsentrik eksentrik akan disintesis, diformulasikan bentuk menjadi enzim hyaluronidase, hyaluron. Kalau di SBD panasnya lebih dari 37 derajat sampai 40 derajat, nanti enzimlisis, enzim litik, rusak enzimnya. Mau yang melakukan efek panas nyaman, tapi itu merusak sendi. Loh, panasnya dengan SBD kan jadi di dalam jaringan di sini, di dalam sendi. Kalau sudah dikonduksikan ke perifer, ke tepi ini, daerah termoreseptor itu adanya di subkutan, di bawah kulit. Kalau SBD sampai pasien merasakan panas, dalamnya lebih panas. Karena proses panas SBD dihasilkan oleh proses desipasi. Bertanya? Yang masih subakut. Latihan untuk OA yang sifatnya open kinetic, itu dilakukan dari kita fleksi extend dosis fleksi langkah fleksi. Apa? Pengurangan OA dengan pemendekan otot gastrocsoleus ini akan membuat kalau berdiri jadi hyperextension, ya, ini pemendekan soleus gastro memendek. Aku berdiri ini akan menarik ke sana, hyperextension. Atau dianggap tidak. Ini mengganggu instabilitas sendi. Ini digerakkan fleksi. Kedua, tekuk dua sebelah. Ada konsentrik, eksentrik, angkat, konsentrik, turun, eksentrik, ya, turun, ya, minimal 10 kali. Oke, 10, nanti satunya sekalian. Ya, 10 kali. Nah, gerakan ini dilakukan sekali latihan minimal 3 set. 30 berarti minimal. Fungsi latihan konsentrik eksentrik saya sampaikan. Pertama, memperkuat otot quadriceps, ya kan? Quadriceps yang lemah. Ingat-ingat. Kedua, mempertahankan RDS dan menjaga alignment sendi yang bagus. Ketiga, mengurangi ya pada konsentrik yang sensorisnya yang bergerak, motoris, tapi rasanya yang teraktivasi dalam muscle spindle. Ini menginformasikan waktu lurus begini Golgi tendon, GTO, muscle spindle. Nah, muscle spindle ini mengandung saraf berpenapak tebal juga. Sini 1B Golgi tendon ini, 1B dan Golgi tendon, muscle spindle di sini. Ini termasuk kelompok A beta. Jadi kalau ini digerakkan konsentrik, eksentrik itu sudah mengurangi nyeri juga, memblokir transisi nyeri.
Bapak kalau waktu digerakkan nyeri, ya digeser gini saja. Kecuali dia merangsang serabut saraf penghantar nyeri. Dia memilih stimulus yang tidak menimbulkan nyeri tapi gerak. Kalau gerak menimbulkan nyeri berarti yang menangkap serabut saraf pembawa nyeri. Kalau tidak adalah pemutus serabut saraf berpenambang tegak. Oke? Satu tadi apa? Memperkuat otot quadricep, mempertahankan LGS dan alignment. Ketiga, keempat, Sonus. tidak akan membentuk, akan memformulasi, mengaktifasi enzim hyaluronisasi yang memberikan nutrisi pada sendi. Karena tulang rawan bersifat inervasi dan avaskularisasi. Oh, bisa sembuh nggak? Nggak bisa, Bisa. tapi bisa remisi, membaik. Tipis lawan baik kuat dengan makan tadi. Maka injeksi di dokter ortoped atau reumatik tak masuk ini injeksi namanya bantuan asam hyaluronat untuk menambah cairan ini. Bertahan kurang lebih 6 bulan, yang nggak dilatih ya percuma.